Ayub adalah orang yang baik, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub punya banyak sekali anak-anak, ternak, dan juga budak. Selain itu, jika anak-anak Ayub melakukan kesalahan atau berbuat dosa, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah sebagai bentuk perintah maaf kepada Allah. Pada suatu hari, iblis menjumpai Allah dan berbincang-bincang mengenai Ayub. Setelah selesai berbincang-bincang mengenai Ayub, iblis pun pergi untuk menderitakan Ayub. Tetapi sebelum iblis pergi untuk menderitakan Ayub, Allah berkata, "Engkau boleh menderitakan Ayub, tetapi jangan engkau ambil nyawanya." Lalu iblis pun pergi. Pada suatu hari, ada 4 budak yang menghampiri Ayub. Budak pertama berkata, "Tuan, keajaiban datang, merampas keledai-keledai dan lembu-lembu, serta memukuli penjaga dengan mata pedang." Lalu budak kedua menghampiri Ayub dan berkata, "Tuan, ada api menyambar dari langit, menghanguskan kambing-kambing dan domba-domba, serta menghanguskan penjaga-penjaga yang ada di situ juga, Tuan." Lalu budak ketiga menghampiri Ayub dan berkata, "Tuan, orang-orang Kasdim datang, merampas onta-onta kita, serta memukuli penjaga dengan mata pedang." Lalu budak keempat berkata, "Tuan, anak-anakmu yang lelaki dan perempuan sedang berpesta di rumahmu. Tiba-tiba datanglah angin ribut yang sangat dahsyat sehingga menewaskan anak-anakmu itu, dan harta bendanya pun ikut lenyap." Setelah mendengar semua hal itu, Ayub pun mengoyakkan bajunya dan bersujud di hadapan Allah. Pada suatu hari, iblis menjumpai Allah lagi untuk kedua kalinya dan berbincang-bincang lagi. Setelah selesai, iblis pun pergi untuk menderitakan Ayub yang kedua kalinya. Tetapi sebelum iblis pergi, Allah berkata, "Engkau boleh menderitakan Ayub, tetapi jangan engkau ambil nyawanya." Lalu iblis pun pergi. Dan pada suatu hari, Ayub mengalami penyakit, yaitu penyakit kusta. Istrinya Ayub meminta untuk segera meninggalkan Allah. Tetapi Ayub menolak dan memarahi istrinya itu. Dengan kecewa, istrinya Ayub pun meninggalkan Ayub. Lalu Ayub pun hidup miskin. Pada suatu hari, ada 3 teman Ayub yang datang dari 3 daerah. Mereka belasungkawa kepada Ayub selama 7 hari 7 malam. Tetapi lama-kelamaan belasungkawa mereka pun hilang. Mereka meninggalkan Ayub. Lalu Allah menampakkan wajahnya bagi ketiga temannya itu dan meminta untuk segera melakukan korban bakaran kepada Allah dan meminta maaf kepada Ayub. Lalu teman-temannya itu pun menuruti perintah Allah. Mereka melakukan korban persembahan kepada Allah dan meminta maaf kepada Ayub dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah mendengar semua hal itu, Allah pun menyadari bahwa Ayub memang benar-benar hamba yang taat kepadanya. Lalu Allah pun mengembalikan hidup Ayub dengan semula yang 2 kali lipat. Contoh pengalaman-pengalaman Ayub yang pernah saya lakukan di sekolah. Yang pertama, tidak mengikut teman untuk menyontek saat mengerjakan ujian. Yang kedua, tetap dekat dengan Allah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Secara umum, sikap Ayub yang harus kita contoh dan harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, berbuat baik, yang artinya kita harus memberikan yang terbaik kepada teman meskipun teman tidak menganggap baik kepada kita. Yang kedua, tetap taat kepada Tuhan.
Semua hal baik yang pernah kita lakukan senantiasa harus didasari dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita jangan pernah sekali tergoda untuk melakukan kejahatan. Terima kasih.